Sebelumnya udah belajar tafsir maudhu'i? Hello, apakah sudah pernah belajar tafsir maudhu'i di semester kemarin-kemarin? Atau belum juga? Cuma dibahas doang kayaknya. Cuman iya. Tapi belum dibahas. Di matkul apa ya, Han? Belum di matkulnya gitu. Tapi belum dipisah kayak tafsir tahlili gini gitu. Gimana ya? Belum Gimana sih, Kon? Gini maksudnya tuh kalian tahu tafsir maudhu'i karena dari ulumul Quran gitu ya. Ya, Tetapi belum masuk ke mata kuliah kayak gini. Ya, gitu. Betul. Tafsir tahlil sendiri gitu. Iya. Pertanyaan kedua adalah semester ini apakah ada tafsir maudhu'i? Adanya Kan hadis ada maudhu'i, tahlil Kak. ini. Adanya hadis maudhu'i ya? Oke deh. Nyanyi dah. Sekarang ngasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan ya yang share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir tahlili. Halo. Loading. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir tahlili secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya. Ada dari lafaz fassara yufassiru tafsiron. Bagi kalian yang sudah belajar bahasa apa tasrif alias sorof, masih tahu tuh kenapa lafadznya menggunakan fassara yufassiru tafsiron ya. Dengan artinya adalah penjelasan, pemahaman dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idhah wa tabayin. Nah, maksudnya adalah penjelasan dan keterangan. Di sini juga ada yang berpendapat dengan arti adalah sebagai al-ibanah, menjelaskan, atau al-kashfu, menyingkap, atau al-idharu, atau menampakkan, atau al-makna al-ma'qul, makna yang logis ya. Jadi maksudnya adalah kegiatan mentafsirkan adalah kegiatan untuk menjelaskan secara terperinci apa yang sedang dijelaskan. Nah, sekarang kita ngomongin tafsir Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an berarti menjelaskan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Jadi redaksi ayat-ayat Al-Qur'an akan dijelaskan, dikeluarkan rahasia-rahasia dari kandungan dari ayat tersebut itu apa. Itu berarti itu tugasnya tafsir. Kemudian tafsir tahlili. Kita lagi fokus ke tafsir tahlili. Maksudnya di tafsir tahlili yaitu adalah secara terperinci. Nah, kalau bahasanya tahlili ada yang mengatakan sebagai dari kata halla, yahullu, hal. Nah, itu berarti dengan cara membuka sesuatu. Secara definisinya tafsir tahlili adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aspek. Ini harus diingat ya, dalam berbagai aspek. Jadi nanti ketika Anda temukan ayatnya, di situ mengandung arti apa, dan di dalam ayat tersebut kalian harus bisa mendapatkan ayat-ayat itu mengandung apa dan bisa dikeluarkan dari aspek keilmuan apa saja. Nah, itu harus kalian bisa temukan ya. Nah, maksudnya apa? Untuk menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga kegiatan mufasirnya bisa mendapatkan keterangan dengan terperinci. Nah, jadi itu benar-benar total ya. Nah, itu maksudnya dari tafsir tahlil ya. Kemudian didukung dengan apa? Didukung tafsirannya didukung dengan apa? Bisa ayat bil ayah. Jadi cara menafsirkan Al-Quran sumbernya ada dengan ayat bil ayat. Kemudian ada surah bis surah. Kemudian juga menggali makna dari lafadznya. Berarti nanti Anda harus temukan kata-kata yang dimana mengandung makna yang bisa dijelaskan lebih dalam atau mempunyai makna lain atau murodifnya atau persamaannya itu harus ada temukan dan ditulis. Nah, sehingga nanti di situ ada ada penjelasan mufrodat. Ya, istilahnya penjelasan kata-katanya, kosakatanya. Kemudian nanti Anda juga mungkin harus sebutkan penjelasan dari susunan kalimatnya seperti apa. Jadi segi balaghahnya, segi nahwu dan sorofnya Anda juga keluarkan. Kemudian
persesuaian satu kalimat dengan kalimat lain. Nah, dalam arti nanti Anda juga harus temukan munasabah ayat. Nah, ayat yang akan kita bahas nanti, Anda temukan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Ayat ini dengan ayat selanjutnya apa? Munasabahnya apa? Nah, kita harus temukan. Kemudian asbabun nuzulnya, Anda juga harus temukan. Tidak semua ayat punya asbabun nuzul, dan tetapi ada beberapa ayat yang punya asbabun nuzul. Maka Anda harus cross check. Di mana? Di kitab asbabun nuzul. Nanti ketika Anda dapatkan tugas nanti ini yang saya kasih, Anda cross check dulu lagi di kitab asbabun nuzul. Ada nggak sih ini asbabun nuzulnya? Nah, gitu ya. Kemudian nasakh mansukhnya. Kemudian yang berkenaan dengan etat tasbih. Oke. Sistematikanya yang dilakukan ketika menafsirkan Al-Quran dengan cara tafsir tahlili adalah ayat demi ayat, kemudian surat demi surat. Nah, maksudnya gini, kita bisa untuk menafsirkan tahlili ini ada ayat demi ayat, ada ayat dengan surah bisurah. Tapi nanti akan saya untuk semester 1 ini masih ayat dengan ayat ya. Nah, kemudian dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf Quran. Nah, pada kemarin kita belajar madzhabut tafsir. Tafsir itu kita sempat membahas tentang kitab tafsirnya kan ya. Nah, di situ juga sudah dilihat. Satu tafsir itu ada yang dia menjelaskan tafsirnya secara tahlili. Dengan ditulis secara tertib mushafi. Jadi ada kalanya kegiatannya seorang mufassir menafsirkan Al-Quran secara tahlili dari ayat dari surah Al-Fatihah ya. Kemudian ada juga nanti kita masih prakteknya adalah secara kita ambil part-part dari ayat. Nanti bagaimana ketika Anda menggalinya secara tahlili ya. Nah, kemudian habis mendapatkan susunan secara mushafi, kemudian menjelaskan kosakatanya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti setiap ayat Anda harus temukan kata-kata yang sekiranya perlu untuk dijelaskan kembali, digali maknanya atau konotasi kalimatnya. Latar belakang turunnya bahaya apa? Latar belakang turunnya ayat berarti tadi asbabun nuzulnya harus disebutkan. Memberikan namanya pendapat-pendapat dari mufassir ya. Nanti kalian referensinya juga beberapa ayat. Beberapa kitab tafsir. Banyak ya. Kitab tafsir berbahasa Indonesia atau kitab tafsir berbahasa Arab, kalian juga harus bisa temukan, bisa ditemukan di online ya. Kitab tafsir Depak bisa di linknya di websitenya Kemenak sudah ada di situ, banyak kitab tafsirnya. Oke, atau kalian temukan PDF-nya ya, seperti kemarin waktu kita belajar madzhabut tafsir untuk menemukan tafsirnya online ya, untuk ngedapetin kitab tafsirnya secara PDF ya. Nah, kemudian habis kalian temukan pendapatnya beberapa ulama mufassir, juga harus kalian tulis di dalam makalah Anda. Kemudian di situ juga akan dijelaskan semua walaupun ya hasil tafsiran dari Rasulullah atau hasil tafsiran dari tabi'in atau ahli mufassir lainnya, masukkan semuanya di dalam makalah Anda nanti ya. Kemudian menjelaskan artinya secara balaghi. Tapi kalau di dalam ayat yang Anda bahas ternyata ada kajian balaghahnya, ada keterangan penjelasan balaghahnya, masukkan. Oke? Dan bagaimana keindahan susunan kalimatnya. Kemudian nanti ayat-ayat yang akan Anda bahas itu juga macam-macam. Mungkin nanti ada yang tentang hukum fikih, ada dalil syar'i, atau juga tentang norma-norma akhlak, atau tentang sosiologi dan sebagainya, atau tentang saintis ya, itu juga harus Anda gali. Nah, misalnya nanti berhubungan dengan hukum fikih, maka Anda keluarkan hukum fikihnya apa. Berarti nanti referensinya adalah di buku-buku fikih atau usul fikih ya. Kemudian juga ketika temukan ternyata ayat yang Anda bahas adalah berhubungan dengan akhlak, maka Anda juga harus didukung dengan buku-buku yang berhubungan dengan akhlak ya. Tentang sosiologi yang berhubungan dengan sosiologi, psikologi juga harus berhubungan dengan buku-buku psikologi.
buku-buku tentang saintis, maka didukung dengan saintis. Oke. Metode tahlili tujuannya adalah untuk menetapkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemukjizatan Al-Quran yang dapat menghasilkan gagasan yang beraneka ragam dan terpisah-pisah. Maksudnya apa? Yaitu Anda bisa dengan tahlil itu kan kita menjelaskannya secara detail dari hal yang sangat dasar sampai hal yang sangat dengan sesuatu yang sangat terperinci, menjelas dan dibuka semua keilmuannya, dibuka semua segala aspek yang ada terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah itu jadinya kita akan ketemu kemukjizatan Al-Quran itu apa aja. Nah di situ maksudnya ya, sehingga bisa dikatakan tafsir tahlili itu sangat analisis. Nah, tugas-tugas yang akan saya bagikan kepada kalian nanti ada 12 kelompok ya. Ada 12 kelompok. Nah, nanti ini yang pertama ada, karena ini suratnya panjang-panjang, saya ambil beberapa part-partnya ayat ya. Tapi satu nanti ada Quran surat Al-Ashr. Al-Ashr itu nanti satu surat semuanya. Oke. Udah paham? Ada lagi yang mau dibahas? Ada yang lagi? Referensinya kalian harus dapatkan dari kitab-kitab tafsir, Asbabun Nuzul, Ulumul Quran, kemudian Mu'jamul Fahros ya, Mu'jamul Fahros untuk bisa mendapatkan ayat dengan cepat. Nah, itu menggunakan Mu'jamul Fahros. Kemudian di Lisanul Arab, kitab kamus yang harus kalian pakai sekali beranak kuliah adalah seperti kitab tafsir Lisanul Arab ya. Jadi bukan kitab kamus yang tipis-tipis ya, tapi harus pakai kitab kamus yang besar-besar kayak Munjid, Lisanul Arab. Lisanul Arab itu dia pakai bahasa Arab. Tapi nanti untuk membantu mendapatkan artinya, Anda bisa pakai Munjid atau bisa menggunakan Al-Munawwir. Ya, kamus Al-Munawwir di situ. Kemudian kitab-kitab tafsir yang banyak dan kitab hadis ya, nanti karena ada beberapa ayat yang akan ditafsirkan dengan hadis ya. Nah, itu juga harus Anda gali hadisnya, cari di kitab-kitab hadis. Ya, mau kitab tafsir hadis sahihain ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, itu Anda harus benar-benar paham. Jadi Anda setelah mendapatkan ayatnya, Anda baca itu terjemahannya apa. Nah, kemudian Anda gali kira-kira dari terjemahannya ini dia menggali apa aja sih. Berarti ada mengandung aspek keilmuan apa aja sih. Kemudian dicari hadisnya. Di situ juga nanti yang membantu kalian adalah ketika Anda buka kitab tafsir, beberapa tafsir ketika menjelaskan ayat yang akan Anda bahas. Nah, nanti di situ Anda ketemukan, oh ini tentang menjelaskan apa aja, aspeknya apa aja. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, adapun tugasnya seperti biasa, seperti dulu bahwa tugas harus diselesaikan. Diselesaikan minggu depan sudah harus jadi semua makalahnya ya. 12 kelompok harus jadi semua makalahnya. Kemudian nanti dikumpulkan di link, nanti saya bagi linknya ya. Yang mengumpulkan adalah ketua kelasnya ya. Nah, nanti satu kelompok bukan ketua kelasnya, tapi ketua kelompok karena kan ada 12 kelompok. 12 kelompok nanti saya kasih linknya setelah makalah sudah jadi, dikirim ke link maksimal 1 minggu ya. Minggu depan semua makalah sudah harus jadi, dikumpul di link. Nah, kemudian kalian presentasinya harus menggunakan PowerPoint. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Ibu maaf. Ibu tadi yang referensi kitab tafsirnya Lisanul Arab ya? Lisanul apa? Lisanul Arab itu tentang
itu tentang apa namanya? Itu kamus. Referensinya kamus. Lisanul Arab ya. Lisanul ya. Lisanul Arab. Lisanul Arab. Klik aja. Ya. Nanti saya share deh. Nanti saya share kitab Lisanul Arabnya. Terima kasih, Bu. Lisanul Arab sama Mu'jamul Fahros. Lisanul Arab bisa dilihat nanti. Maaf, ini Nur Anissa itu kah? Jadi instruktur? Enggak, Bu. Enggak, kok saya dengan ada suara ngaji. Restoran. Ini ada ikutan lomba gitu. Oh, gitu. MTQ. Yang ngadain siapa? Ngadain di sini. Yang MTQ di Kabupaten Serang. Oh, sekarang berarti lagi MHQ. Sedang lomba atau sedang pelatihan? Oh, lagi pelatihan. Oh, gitu. Tapi bukan Anda yang itu ya? Bukan, Ibu. Oke. Saya harapkan gini, kemarin saya dapatkan itu di semester kemarin. Di semester kemarin tuh ada yang di mana mahasiswanya tahfidz pada jam kuliah, dan saya nggak suka itu. Oke, kenapa? Kalian tuh nggak bakal fokus. Jadi juga harus ngomong sama instrukturnya. Kalau instrukturnya ngomong tahfidz di jam kuliah, protes ya. Maaf, saya kuliah. Nggak bisa ya. Jadi tahfidznya habis duhur setelah kuliah selesai semua ya. Jangan kuliah sambil tahfidz sambil setoran. Nanti kalian dapatnya sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit itu ruginya kalian ya. Kalian nggak tahu besok keluar dari IIK itu akan dibutuhkan siapa, kalian nggak pernah tahu ya. Nanti kalau tiba-tiba dibutuhkan orang, sudah jadi dai, sudah jadi bunyai, ya kan? Tiba-tiba kalian ilmunya cuma dapat dikit, sayang ya. Nanti kalian itu nggak bisa total. Oke, juga jangan mengganggu otak, maksudnya supaya fokus. Jadi ketika fokus Anda terbiasa, nanti tahfidznya juga akan ngefek gitu loh. Belajar fokus, tahfidznya juga fokus, jadi gampang hafalinnya, gampang ingat lafaz-lafaznya. Oke? Saya minta begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, langsung saya absen ya. Nanti akan saya share absennya teman-teman untuk tahu nomor-nomor absennya ya, sehingga nanti nomor di rename di nama Zoom kalian dikasih rename ya, di rename lagi, dikasih nomor sesuai urutan absen. Jadi enak nanti kita ngecek. Jadi ketika absen ngecek, oh nomor 1 sudah ngurut. Oke, gampang. Sekarang saya absen jadi Ta'arsh. Hadir, Kak. Oke, nomor 2 Jihan Sakho. Gak ada? Lagi ada itu katanya dia, Kak. Takziah tadi. Ada apa? Cuman tetap masuk sih. Oh, takziah. Keluarganya dia meninggal. Mau tetap masuk sih dia. Cuman internetnya katanya emang di pelosok, jadi ini sinyalnya kurang bagus. Oke, Kaisa Lutfiah. Hadir. Oke, Kamila. Jihan hadir, Kak. Maafin. Kamu sudah di mana, Neng? Masih di kuburan? Iya, di kuburan, Kak. Atau ya Allah, inna lillahi. Halo, salam buat saya ahli kuburnya dari Mayadah. Maafin, Kak ya. Yoi, semoga semuanya lancar. Oke, Kamila. Hadir, Kakak. Oke, tadi nomor 4 ya, sekarang nomor 5, Karimanisa Solihah. Hadir, Kak. Oke, Khadijah. Hadir, Kakak. Khairun Nisa Nazifah. Keluar kayaknya, Kak. Keluar. Astagfirullah, kasihannya. Keluar. Oke, Konita Maulidiah. Hadir. Oke. Kurnia Nur Fitriani. Hadir, Kak. Oke.
Latifah Zahrani. Hadiro, Kak. Oke, Lu'il Maknun. Hadir, Kak? Dulu ini sinyalnya Kak, lagi loading. Aduh, kasihan sekali. Maharani Puspa, Suci. Hadiro, Kak. Kemudian Masyrifah. Hadiro, Kak. Kemudian Mawaddah. Hadiro, Kak. Apa sih tadi? Oh no. Sebentar. Oke. Nomor 15, Melina Nasution. Melina tak ada? Oh, cuti Kak, cuti. Dina cuti, Kak. Oke. Miftah, Fetricia Tamara. Hadir, Kak. Oke. Minhatul Maula. Hadiroh, Kak. Oke. Miyah Salsabila. Hadiroh saja. Oke. Munirah. Hadiroh, Kak. Mutia Salma Habibah. Ada, Kak. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadiroh, Kak. Nadia Almas. Hadiroh, Kak. Oke. Nadia Tasha. Hadiroh, Kak. Harima. Nadira. Nggak ada. Nadra. Nggak ada juga. Nadra kayaknya kemarin juga nggak ada ya? Ada deh. Nggak tahu. Sinyal mungkin Nafa kan ada. Awalia. Sinyal mungkin Hadir, ada. Kak. Yang nggak ada Nadira. Hadir, Nafa. Yang nggak ada Nadira Kak. Oke. Nadira nggak ada. Nadra? Nggak ada Ini juga. sinyal, Kak. Belum ada kabar. Biasanya ada. Nahdia Nurul Islamiyah. Oke. Suaranya nggak bisa keluar ya? Dicek ya itu nanti apa namanya, pakai laptop atau pakai HP. Dicek suaranya ya. Najiah Fadilah. Najiah Fadilah. Oke. Nashwa Amelia. Hadiroh, Kak. Oke, nomor 29 ya. Nomor 30 Nerly Nur Humairo. Hadir Kak. Oke. Nelvi Rahmita. Hadiroh, Kak. Oke. Neng Astri Sofianti. Hadiro, Kak. Oke. Neng Zenit Khairun Nisa. Hadiro, Kak. Oke. Nesh Tia Fitri Nasrul. Hadiro. Oke. Nikmatul Walidani. Hadiroh, Kak. Oke. Hadiroh. Novi Muflihatuz Zahra. Iya, Kak, hadir. Kemudian Novia Alifatul Fauziyah. Hadiro, Kak. Hadiro, Kak. Nur Anissa. Hadiroh, Kak. Tadi ya. Oke, nggak ada yang belum disebut ya. Oke, cukup sekian. Nanti saya share absennya. Kemudian saya share juga tugasnya. Nanti saya share juga linknya. Ya. Minggu depan semuanya tugas sudah selesai. Ada pertanyaan? Kakak maaf. Yuk. Kalau dari pengalaman semester lalu itu, Kak, kan minggu-minggu pertama itu kita masih baru beli referensinya gitu, Kak. Itu kira-kira kalau masih ada yang belum selesai gimana? Semester lalu molor seminggu soalnya, karena nungguin referensinya nyampe. Referensi? Ya. Oh, buku-bukunya. Karena itu madzhab tafsir ya. Kalau ini insya Allah bisa didapat di download
di apa namanya di internet gampang. Ya. Oke, Kak. Banyak karena kita tafsir tuh banyak banget ya. Baik, Kak. Nah, Khawatir aja deh tahun lalu. Gini, minggu depan pokoknya harus kumpul ya, harus kumpul. Nanti kalau ada perubahan nanti bisa diganti lagi gitu loh ya. Jadi pokoknya minggu depan tuh harus jadi dulu. Nanti di link, masukkan ke link. Nanti kalau ada perubahan tinggal tinggal konfirmasi. Misalnya, Kak ada perubahan karena kan kemarin baru dapat berapa referensi gitu kan. Ada penyempurnaan, dimasukin lagi. Oke? Oke, Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Makasih, Kak. Oke lah, 2 minggu nggak apa-apa, 2 minggu. 2 minggu nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada perubahan, kita tutup. Seperti biasa, presentasinya pakai PowerPoint ya. Kalau gitu, saya tutup. Cukup sekian. Adapun kekurangannya mohon maaf. Semoga semuanya sehat. Seperti biasa ya, kita doa bareng. Semuanya sehat, gampang urusannya semuanya. Rezekinya lancar, orang tuanya gampang cari ekonomi. Terus apa lagi? Cari referensinya gampang. Kalian tuh asal mau buka laptop, asal mau buka cari-cari di link pasti dapat kok ya, insya Allah dapat. Terus semuanya lancar deh, dunia akhirat berkah. Amin. Cukup sekian, ilmunya manfaat. Cukup sekian, saya mohon maaf segala khilaf. Dan ingat ya, Tafid gak boleh molor. Kakak, Apaan? tadi Lulu ngechat aku katanya dia error. Siapa? Sinyalnya. Lulu Ilmaknun dia error sinyalnya nge-WA aku tadi. Ya Kak, lupa ngabarin. Lulu Ilmaknun. Lulu Ilmaknun hadir Kak tadi tapi keluar masuk. Oh gitu. Aduh kasihan. Soalnya pelosok. Iya ya, ini dia nggak enaknya. Kalau kuliah saya tuh jadi bingung juga mau memperlakukan gimana ya. Kalau saya di anak S2 itu saya suruh mereka semuanya ya mau nggak mau kalau di rumahnya sinyalnya jelek ya harus keluar dari rumah gitu kan, cari tempat gitu. Jadi yang dapat sinyalnya bagus. Ya tapi semoga di sini lagi musim hujan, nggak tahu di tempat kalian musim hujan apa enggak. Semoga tidak ada musibah-musibah lagi ya. Dan semuanya sehat. Oke, kalau begitu, kalau tidak pertanyaan saya tutup dari sekarang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Kakak. Sama-sama. Terima kasih Kakak. Sama-sama, saya live ya. Iya Kak. Tar. Saya belum foto. Oh my God. Iya, boleh Kak sekalian. Lupa saya. Kalau saya tidak foto, Foto eksis. ntar saya dimarahin saya. Semuanya cantik. Saya sedang tidak pakai bedak karena saya lagi perawatan wajah. Yang lainnya semuanya pakai bedak, pakai lipstik, yang belum pakai lipstik. Kelihatan Kak. Jadi ya, selama kuliah sama saya, minuman, makanan taruh di depan kalian, samping-samping ya. Jadi nggak ada ceritanya kalian ngantuk. Ya. Terus mau pakai lipstik silakan siapkan. Gitu. Oke. Tapi harus fokus ya. Kalau nggak fokus saya nggak mau. Sayang lah kalian tuh kuliah bayar banyak-banyak tidak fokus itu. Rugi kalian. Oke, sekarang kedua. Oke. Sudah? Kalian kan suka difoto. Jadinya setiap pertemuan ingatkan saya untuk ambil foto. Kalau enggak, Oke. diingetin terus ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak jangan lupa istirahat. Sama-sama semuanya. Jangan lupa bikin setoran Quran.
Diingatkan oleh kenyataan. Harus saya tidak suka sama mahasiswa yang tidak mau bikin setoran. Kaisa kah? Karena kalau nggak isi koma nggak ada pendapat kalian turun lagi mau turun berapa kalian? Yo, assalamualaikum. Salam. Salam Kak. Ya sejam lagi ya? Aku Iya, mau ngomongin keluar dulu perihal kali ya. itu dah. Guys. Coba dulu guys. Hah? Aku mau ngomongin perihal itu dah buku. Kalian jadi maunya beli sendiri-sendiri apa mau bareng-bareng gitu? Oke, nggak apa-apa, aku juga boleh. Recordingnya mau di Hah? Kan kalau beli Recording dulu baru masuk beli di Shopee atau di mana? Lulu. Halo Lulu. Jadi terus kalian maunya gimana gitu? Kalau emang mau beli bareng-bareng, tentuin kan mau belinya buku yang mana. Kan banyak pasti fotonya tuh yang dari Ayu itu. Dia katanya dapat ini juga kan diskon buku kaidah tafsir. Yang tadinya 160-an apa 150-an gitu dah. Terus di diskonnya 135. Jadi kata kalau mau sekalian boleh gitu. Jadi kalian maunya gimana? Apa kalau mau beli sendiri mungkin biar murah ongkir kalian? Atau kalau mau bareng? Terus ada lagi nih, apa namanya? Referensi Tahqiq Turos. Harganya 56.000. Tuh dia juga ada katanya. Mau aku share dulu nih Yan, fotonya. Jadi kalian mau nggak gitu? Aku mau nawarin doang. Itu buku apa aja? Hah? Share dulu Jel. Gimana bukunya? Buku Tahqiq Turos ya. Rp46.000. Ya kira-kira itu di grup. Terus yang tadi sebelumnya juga yang kiroat aku share ya. Kiroat ilmu Rasul. Gitu. Jadi kalian mau beli bareng-bareng atau enggak? Katanya terakhir di listnya besok sore. Besok sore terus ntar Jumatnya pelunasan gitu. Jadi kalian sanggup gak kalau mau beli bareng-bareng? Jujurnya masih belum punya duit. Berarti Kalau bareng-bareng apa? Iya sih emang yang mepet banget sih kan lunas. Untung boleh makan sama Kameda ya. Boleh makan. Enak banget. Jadi apa? Oh ya emang deadline-nya Jumat besok sih katanya. Jadi dia katanya Sabtu baru mau langsung biar kirim semua gitu. Jadi kayaknya emang kalau emang mau sendiri ya nggak apa-apa. Pas kita sendiri aja kalau emang banyak yang pengennya beli sendiri gitu. Tapi kan nggak semuanya juga langsung punya uang sekarang. Aku aja nggak beli, ongkosnya ya mahal. Ongkirnya cepet. 1 kilo cepet, 140. Hah? Tergantung bagasi ya. Kalau di sini kan ada yang jualnya dari 70.000 sekilo sampai 140. Tergantung maskapainya. Kan maskapainya ada yang mahal. Itu bisa dapat buku lagi ya. Apa? Jili bentar dulu. Itu Tahqiq Turos tuh itu disuruh bapaknya beli itu gitu. Kayaknya sih nggak wajib juga. Sama kayak yang lain nggak wajib. Cuman itu referensinya kalau mau beli sekalian nggak gitu. Referensi dari bapak gitu. Ya aja nanti kapan bilang di kelas atau enggak japri kamu nanti kalau ada yang mau beli bareng gitu ntar didata aja. Kalau mau beli sendiri-sendiri juga silahkan gitu. Nanti yang bareng-bareng ini kamu kasih namanya ke Ayu. Iya, aku udah minta ini. Kalau yang kan aku nyuruh ngevote juga di Telegram tuh Miftah sih yang bikin pollingan. Kalau emang yang ngevote-nya bareng-bareng, aku tulis. Cuman Lisa kayak tenggelam nih. Kan nggak ada yang respon soalnya baru 2 orang doang. Baru Nelly sama Najia kamu yang ngelis. Jadi nggak tahu nih kalian mau pada. Aku emang kebanyakan mau pada beli sendiri sih kayaknya mah. Aku nggak maksakan juga. Soalnya kan ini juga bukunya nggak yang kayak dulu pas Sopian gitu loh kan. Pas Sopian kan harus ya
terus harus dikoordinir dari Iki gitu. Kalau ini kan ada di Shopee semua, jadi mau beli sendiri gampang gitu. Besok 99 guys. Ada Ya, duit. yang tukang shopping mah. Gitu. Jadi kalian gimana maunya? Ini aku itu lagi ya, yang voting. Kalau emang mau beli barang-barang, ngelis aja. Nanti ditetapin aja Jeli, misalnya kayak kalau mau beli ini maksimal kapan waktunya. Kalau mau Jadi beli, biar bisa juga. iya, Kalau aku maksimal. sorry. Oh, jujur aku nggak pernah ngorder kayak gini, jadi agak ini sih, takutnya salah apa gimana gitu. Maksimal besok sore kata si itu Ayu, kalau mau beli barang ini. Maksimal besok ngelis, terus Jumatnya maksimal bayar pelunasan. Jadi Hmm? recordnya matiin dulu dah. Iya dari tadi. Iya dari tadi.